Iran. Jadi, apa yang terlintas di pikiranmu? Mungkin kamu memikirkan politik, gurun pasir, atau sejarah kuno. Tapi, tahukah kamu, di balik gambaran kuat ini ada sebuah negara dengan kedalaman budaya yang luar biasa. Kita berbicara tentang orang-orang yang akarnya sudah ada ribuan tahun, sampai ke Kekaisaran Persia. Mereka adalah penyair, seniman, ilmuwan, pemimpi. Keramahan mereka melegenda. Makanan mereka sungguh merupakan simfoni rasa, ikatan keluarga mereka, tak terpatahkan. Untuk benar-benar memahami Iran, kita perlu melihat lebih dari sekadar berita utama dan pidato politik. Kita harus mencoba memahami hati rakyatnya. Hati yang berdetak dengan kebanggaan. Salah satu cara tercepat untuk membuat orang Iran frustrasi adalah dengan menyebut mereka orang Arab. Nah, ini bukan penghinaan, ini tentang kesalahpahaman tentang identitas sejarah geografi. Orang Iran adalah Persia. Bahasa mereka adalah Farsi, bagian dari keluarga Indo-Eropa. Farsi terpisah secara struktural dari Arab. Bahasa Arab adalah bahasa Semit. Meskipun Farsi mengadopsi aksara Arab setelah penaklukan Islam dan memiliki banyak kata serapan dari Arab, tapi struktur bahasanya berbeda. Perbedaan ini adalah landasan kebanggaan nasional, warisan yang kaya membentang ribuan tahun. Terlihat menyakitkan ketika disamakan. Pikirkan Kekaisaran Persia, Quraisy Agung, jejak tak terhapuskan dalam sejarah dunia. Kontribusi, seni kontribusi, sains, kontribusi filsafat. Ketika salah dilabeli Arab, warisan itu terasa diabaikan. Jadi ingat, mereka adalah orang Iran. Isyarat kecil ini membuka koneksi yang lebih bermakna dan otentik. Sumber kekesalan besar lainnya bagi orang Iran adalah rentetan pertanyaan yang dimulai dengan, apakah kamu diizinkan untuk? Apakah kamu diizinkan mendengarkan musik? Apakah kamu diizinkan memakai warna? Apakah kamu diizinkan kuliah? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini seringkali lahir dari rasa ingin tahu yang tulus, tetapi mereka membawa beban yang berat. Mereka melukiskan gambaran masyarakat yang monolitik, tanpa warna, di mana kebebasan pribadi sama sekali tidak ada. Citra ini dipicu oleh penggambaran media yang sensasional yang jarang menangkap spektrum penuh kehidupan di negara tersebut. Ini mereduksi sebuah negara yang kompleks menjadi karikatur yang sederhana dan menindas. Tetapi kenyataan di lapangan jauh lebih bernuansa dan lebih menarik. Ya, ada aturan dan peraturan yang diberlakukan pemerintah, terutama seputar pakaian dan perilaku publik. Tetapi kehidupan sehari-hari bukanlah adegan hitam putih. Orang Iran sangat kreatif dan tangguh dalam menavigasi aturan-aturan ini. Adegan musik bawah tanah yang semarak, pesta rahasia budaya mode yang berkembang. Universitas dipenuhi dengan mahasiswa yang ambisius. Sebagian besar dari mereka adalah wanita sains teknik seni. Alih-alih bertanya apa yang diizinkan, tanyakan tentang pengalaman mereka. Ini mengubah interogasi menjadi percakapan yang tulus, membina koneksi alih-alih menciptakan jarak. Salah satu aspek budaya Iran yang paling kompleks dan sering disalahpahami adalah konsep yang disebut ta'aruf. Ini adalah sistem etiket, ini adalah kesopanan, ini adalah upacara sosial. Dalam praktiknya, ini adalah tarian kata dan tarian isyarat, di mana apa yang dikatakan tidak selalu apa yang dimaksud. Misalnya, seorang pemilik toko mungkin bersikeras kamu mengambil barang secara gratis. Atau tuan rumah mungkin berulang kali menawarkan makanan, bahkan setelah kamu mengatakan kamu kenyang. Harapannya adalah kamu akan dengan sopan menolak beberapa kali sebelum menerima. Ini adalah ritual menunjukkan kerendahan hati dan rasa hormat. Bagi orang asing yang tidak terbiasa dengan nuansa budaya ini, ta'aruf bisa sangat membingungkan, bahkan bisa menyebabkan situasi canggung. Kamu mungkin menerima tawaran pemilik toko secara harfiah dan pergi dengan barang gratis. Ini bukan tentang penipuan, ini adalah kode sosial yang sangat mengakar. Orang Iran menavigasi tarian ini dengan mudah di antara mereka sendiri. Tetapi, mereka sangat menyadari bahwa itu bisa menjadi ladang ranjau bagi orang luar. Frustrasi muncul ketika orang asing salah menafsirkannya atau mengabaikannya sebagai tidak tulus. Memahami prinsip dasar, tawaran pertama sering formalitas, penolakan sopan bagian dari skrip, dapat sangat membantu. Ini menunjukkan bahwa kamu berusaha untuk terlibat dengan budaya mereka dan caranya sendiri. Membahas sanksi internasional dalam percakapan santai adalah cara yang pasti untuk menyentuh titik sensitif bagi banyak orang Iran. Sementara bagi orang luar, sanksi adalah alat politik yang dibahas di saluran berita. Bagi orang Iran, itu adalah kenyataan yang menyakitkan, yang memengaruhi setiap aspek kehidupan sehari-hari mereka. Topik ini bukan karena menyembunyikan sesuatu. Itu adalah sumber stres, kesulitan, dan frustrasi konstan.
Itulah alasan mengapa obat-obatan penyelamat hidup sulit ditemukan. Itulah alasan mengapa harga bahan makanan berlipat ganda dalam semalam. Itulah alasan mengapa mata uang mereka kehilangan begitu banyak nilai. Bayangkan merencanakan masa depanmu ketika landasan ekonomi terus bergeser. Itulah perjuangan sehari-hari. Sanksi berdampak pada orang biasa jauh lebih besar daripada pada pemerintah. Seorang anak muda tidak dapat mengakses PayPal untuk kerja lepas. Seorang siswa tidak dapat membayar kursus online dari universitas asing. Sebuah keluarga memilih antara membeli daging atau membayar perlengkapan sekolah. Ini menciptakan perasaan terisolasi dari seluruh dunia. Mendengarkan dengan kasih sayang lebih berharga daripada menyelidiki dengan pertanyaan politik. Kisah sanksi tertulis di wajah orang Iran biasa yang mencoba membangun kehidupan melawan rintangan. Asumsi yang meluas dan sangat membuat frustrasi yang dibuat oleh banyak orang luar adalah bahwa setiap orang Iran, terutama setiap wanita Iran, adalah korban yang diam dan tertindas yang merindukan pembebasan gaya barat. Narasi ini, meskipun mungkin bermaksud baik, sangat sederhana. Ini sangat merendahkan. Ini menghilangkan agensi wanita Iran, keragaman pemikiran mereka, dan bentuk-bentuk perlawanan dan ekspresi mereka sendiri yang kuat. Wanita Iran bukanlah kelompok yang monolitik. Dokter, insinyur, pembuat film, atlet, pengusaha, politisi. Mereka telah memperjuangkan hak-hak mereka selama lebih dari 1 abad, dengan cara yang spesifik, konteks, dan relevan secara budaya. Percakapan seputar hijab misalnya, jauh lebih kompleks di dalam Iran daripada di luar. Sementara beberapa wanita menentang kewajiban berkerudung, dan dengan berani memprotesnya, karena keyakinan, karena tradisi, atau identitas pribadi. Merenungkan masalah kompleks ini menjadi simbol penindasan yang sederhana, mengabaikan beragam perspektif wanita itu sendiri. Adegan seni yang semarak, pembacaan puisi yang penuh gairah, film independen yang menantang, kecintaan yang murni terhadap kehidupan. Cara terbaik untuk menghindari jebakan ini adalah dengan mendekati setiap orang Iran sebagai individu. Kamu mengganti citra datar, 1 dimensi dari orang Iran yang tertindas dengan manusia 3 dimensi yang bersemangat, penuh kompleksitas, ketahanan, dan semangat yang tidak dapat dengan mudah didefinisikan atau dibatasi. Perjalanan kita melalui kepekaan orang Iran membawa kita pada kesimpulan sederhana, namun kuat. Rasa hormat dimulai dengan pemahaman. Rasa hormat dimulai dengan pemahaman. Hal-hal yang menyebabkan frustrasi disalahartikan sebagai orang Arab menghadapi pertanyaan stereotip menavigasi kompleksitas sanksi, bukan hanya hal sepele. Itu adalah cerminan dari kisah yang lebih dalam. Itu berbicara tentang identitas yang bangga, semangat yang tangguh, gesekan sehari-hari. Melihat Iran hanya melalui lensa pemerintah atau politik internasionalnya seperti melihat karpet Persia dan hanya melihat satu benang yang kusut. Iran yang sebenarnya ditemukan dalam kehangatan keramahannya, puisi bahasanya, ikatan keluarganya yang tak terpisahkan. Itu ada dalam martabat tenang seseorang yang menjelaskan warisan Persia mereka untuk ke-100 kalinya. Itu ada dalam cara-cara kreatif orang-orang menciptakan ruang untuk kegembiraan dan ekspresi diri. Untuk terhubung dengan orang-orang Iran, kita harus mendekati mereka dengan rasa ingin tahu, bukan penghakiman. Kita harus bersedia melepaskan prasangka kita dan mendengarkan. Dengan memahami apa yang membuat orang Iran merasa tidak terlihat atau disalahpahami, kita mengambil langkah kecil, namun bermakna menuju menjembatani perpecahan. Mari kita memilih untuk melihat jiwa Iran yang bersemangat. Begitulah koneksi sejati terjalin, satu percakapan pada satu waktu.